Saya izin untuk memperkenalkan para pembicara kita hari ini. Yang pertama ada Mas Ahmad Rifai Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah seorang penulis buku bestseller Indonesia. Beliau adalah seorang penulis muda yang berusia 25 tahun. Beliau ini sudah menulis 40 buku. 25 years old, 40 books gitu ya. 40 buku. Buku-buku beliau adalah buku-buku bestseller yang sudah berada di beberapa toko-toko besar yang ada di Indonesia. Mungkin yang bagi penggemar beliau atau pencinta pembaca ada yang namanya buku Mansabara Zafira. Tuhan maafkan kami sedang sibuk. Kemudian ada karyanya God, ada I Miss You, ada The Perfect Muslimah, ada ketika Tuhan tidak butuh kita gitu ya. Dan juga lain-lain. Banyak sekali buku-buku yang sudah ditelurkan oleh beliau. Kemudian beliau ini juga pernah menulis buku hanya dalam 3 hari dan buku beliau tersebut menjadi bestseller. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kami ucapkan selamat datang Mas Rifai, karena kita di Surabaya jadi panggilannya Mas. Mas Rifai. Mudah-mudahan hari ini kita akan bisa mendapatkan ilmunya dari beliau dan kira-kira apa saja yang akan dibahas oleh beliau. Yang kedua sudah tidak asing lagi. Beliau ini aslinya Surabaya, cuman beliau sekarang berhijrah bersama keluarga beliau ke Bintaro. Dan di sana bukan hanya sekedar hijrah sebenarnya, ada beberapa banyak kegiatan yang beliau lakukan. Salah satunya adalah beliau adalah pendiri dari Majelis Taklim Khairatul Nisa. Saya kenalkan Mbak Lia Yogiantoro. Assalamualaikum Mbak Lia. Masya Allah. Jadi beliau ini adalah sosok muslimah yang inspiratif, yang aktif, berbagi semangat positif melalui tulisannya di media sosial. Ada salah satu media sosialnya yaitu @muhasabah_Lia, dan juga ada buku Aku dan Hijrah, ada buku Pelan-pelan Berpelan di sini bukunya ya. Oke, jadi beliau ini juga merupakan pengurus Majelis Taklim Khairatul Nisa sekaligus pendiri dari taklim remaja dan juga taklim anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Baik, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena hari ini adalah yang spesial. Mohon maaf. Sudah. Oh, nggak usah ini kalau gitu, pakai itu aja. Baik, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwasanya Khairatul Nisa ini artinya adalah sebaik-baik perempuan. Perempuan di sini juga tidak hanya sekedar perempuan, tapi bagaimana perempuan ini bisa berdaya. Perempuan juga bisa berdakwah. Jadi dakwah kita itu tidak hanya bagaimana kita menjadi seorang penceramah, duduk di atas mimbar dan juga berbicara di depan umum. Namun yang saya lihat di sini pembicara-pembicara kita ini mau mengulik, mau mengupas bagaimana dakwah itu tidak hanya melalui berceramah tapi juga melalui tulisan-tulisan. Nah, bagaimana nantinya kita yang mungkin awam dengan menulis atau bagaimana mengawali dengan tulisan itu, dan tulisan itu bisa menjadi dakwah dan bisa dinikmati oleh teman-teman semuanya. Nanti kita akan saksikan bersama-sama. Baik, langsung saja kita sapa hari ini, karena kita hari ini adalah temanya adalah sharing interaktif. Jadi nanti teman-teman yang ada di sini boleh nanti langsung bertanya ya. Baik, Mas Rifai dulu. Saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Rifai di Surabaya. Selamat datang Bu Yani. Jauh-jauh dari LA? Enggak jauh. Enggak jauh juga sebenarnya kan ya. Lamongan, saya asli Lamongan. Asli LA ya, Lamongan asli. Masya Allah, tabarakallah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Bu Yani. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik,
Mas Rifai, mungkin sebagian teman-teman yang ada di sini adalah penggemar-penggemarnya Mas Rifai. Tulisan-tulisan Mas Rifai sudah banyak ratusan dan juga banyak sudah dinikmati jutaan pembaca. Tapi alhamdulillah taala insyaallah kita akan mendengar langsung ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh beliau. Langsung saya tanya ya Mas ya. Kira-kira apa sih profesi Mas Rifai selain sebagai penulis? Masya Allah, ini pertanyaan yang itu ya, pertanyaan yang agak berat ketika dijawab. Jadi perkenalkan sebenarnya sebelumnya teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya udah cukup lama di Surabaya. Jadi 8 tahunan saya tinggal di Surabaya. Awalnya saya kuliah di ITS, nggak ada sejarahnya pengen jadi penulis, ibu-ibu sekalian. Jadi sejak muda, sejak kecil nggak pernah punya impian, punya harapan, punya cita-cita menjadi penulis. Jadi saya kuliah di ITS itu jurusan teknik mesin ITS Surabaya. Tapi di pertengahan kuliah itu tiba-tiba punya minat untuk bercerita tentang apa saja yang pengen saya bagikan, pengen saya sharingkan. Entah itu pengalaman sehari-hari, entah itu buku-buku yang saya baca, tentang kajian-kajian yang saya ikuti. Itu saya tuliskan dalam sebuah blog. Kemudian blog itu kebetulan dibaca oleh seorang editor di sebuah penerbit. Nah, seri artikel di blog itu yang kebetulan menarik bagi editor itu adalah seri judulnya Rahasia Doa Lulus Ujian. Jadi isinya tentang apa sih? Jadi ketika kuliah di ITS itu, saya bercerita bahwa sebelum saya melakukan ujian itu ada ritual-ritual khusus dalam tanda petik ya. Doa-doa yang selalu saya baca. Doa itu adalah doa yang diajarkan oleh ustadz saya sejak saya SMP. Jadi sejak saya SMP, SMA, kuliah, bahkan lulus kuliah, doa itu selalu saya amalkan setiap saya ujian. Nah itu saya sharingkan di blog itu. Saya sebelum ujian itu baca doa ini. Orang tua saya harus baca ini. Selalu itu dilakukan. Nah alhamdulillah, ketika serial itu saya tuliskan berseri itu ya di blog itu, kemudian ada editor yang tertarik untuk menerbitkan tulisan itu menjadi buku. Karena menurutnya momentumnya pas banget menjelang ujian nasional saat itu. Jadi kalau pola pikir penerbit kan gini Bu, pola pikir penerbit, kira-kira buku apa yang bakal diminati atau laku di momentum ini. Nah momentumnya saat itu pas banget, momentum menjelang ujian nasional. Jadi menjelang bulan Maret, April, Mei, itu kenceng-kencengnya buku-buku tentang ujian. Nah akhirnya buku itu pertama terbit. Yang awalnya saya nggak terfikir sama sekali bakal jadi penulis. Sejak saat itu saya punya pemikiran, selain menjadi seorang insinyur, selain menjadi seorang engineer, kayaknya bisa juga nih, bisa disambi jadi penulis. Karena saat itu saya pikirnya kalau nulis buku kan nggak perlu full time ya, nggak perlu full time, kita profesinya apa saja insya Allah bisa menjadi penulis. Ibu rumah tangga, berprofesi sebagai guru, sebagai insinyur, termasuk saya saat itu sebagai engineer, menyempatkan waktu untuk selalu menjadi seorang penulis. Nah, panjang ya jawabannya ya, padahal pertanyaannya pekerjaannya apa ya? Iya, jadi ceritanya awalnya dari situ. Kenapa kok akhirnya menjadi penulis? Jadi lulus dari TS itu saya bekerja sesuai jurusan Bu. Lulus dari TS saya kerja di Rungkut Surabaya, sebagai engineer, mechanical engineer. Karena jurusan teknik mesin, saya masuk ke salah satu perusahaan pembuatan trafo di Rungkut Surabaya. Di situ nggak sampai setahun saya pindahkan Gresik, DPT Varia Usaha Gresik. Di situ juga sebagai mechanical engineer karena sesuai dengan jurusan perkuliahan. Nggak sampai setahun kemudian tiba-tiba ada salah satu buku. Jadi ketika di kantor itu saya sambil nulis Bu. Ketika rehat di kantor, istirahat itu saya sambil ngetik, sambil nulis buku. Buku-buku tetap diterbitkan di Gramedia, saya tetap kerja. Karena saat itu saya berpikir kayaknya nggak mungkin deh menjadi penulis ini bisa menghidupi keluarga saya, bisa untuk nafkah sehari-hari, kayaknya nggak mungkin. Masih ragu saat itu, belum ada bayangan. Tapi
Tapi di pertengahan jalan ketika di Gresik itu ada salah satu buku saya yang kenceng banget penjualannya, yaitu sedang booming-boomingnya judul Tuhan Maaf Kami Sedang Sibuk. Mungkin teman-teman di sini ada yang baca. Ada ya, Tuhan Maaf Kami Sedang Sibuk. Nah, itu adalah buku yang pertama kali meyakinkan saya bahwa profesi penulis itu ternyata menjanjikan juga di Indonesia. Ketika buku itu kemudian dicetak ulang berkali-kali bestseller, saya diundang kemana-mana. Akhirnya ketika undangan itu datang di jam kerja atau waktu kerja, saya merasa bersalah banget karena saya harus izin berkali-kali ke HRD, izin untuk cuti kerja terus, izin gak masuk kerja karena undangan dari ini. Kalau undangannya Sabtu Ahad kayak gini sih masih bisa gitu ya, tapi ketika undangan itu datang di weekday, di hari kerja, nah itu yang lumayan menjadi kendala. Lama-lama saya mulai berpikir, apalagi ketika tahu bahwa buku itu cetak ulang terus-menerus, saya mulai berpikir untuk kayaknya bisa ini diseriusin gitu ya, kayaknya bisa ini difokus di sini. Dan sejak tahun 2012, 13 tahun yang lalu, saya akhirnya memutuskan untuk resign dan menjadi seorang penulis full time. Jadi udah gak kerja dimanapun lagi. Saya mengundurkan diri dan bilang ke HRD-nya, saya mundur dari sini bukan untuk pindah, tapi insya Allah saya kayak gak kerja lagi di perusahaan lain. Saya memutuskan untuk menjadi seorang penulis. Nah, sejak saat itu Bu, saya memutuskan untuk menjadi full time writer. Oh, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ternyata memang backgroundnya bukan seorang penulis, tapi bisa juga menciptakan karya-karya yang luar biasa. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin dulu Mbak Lia ya, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Lia juga di sini. Dari mana kira-kira Mas Rifa ini mendapatkan dan menggali materi tulisan? Apalagi ibu-ibu kita yang awam banget, yang pengen banget pengen mengawali menulis. Awalnya dari mana sih gitu ya? Iya. Sebenarnya saya tadi sempat ini ya, semalam sebenarnya saya bikin materi gitu ya, kata Bulia, nggak apa-apa bikin PowerPoint aja biar menarik. Jadi sisi saya ingin menyampaikan beberapa hal sekilas saja, dari mana bahannya, model tulisannya kayak apa yang bisa kita bangun. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman sekalian. Baik, nah, ini mulai dari sini dulu ya, mudah-mudahan bisa membantu, memudahkan kita untuk mulai berkarya. Singkat aja, mengapa nulis cerita? Paling tidak ada 4 hal ini yang menurut saya menjadi alasan terkuat kenapa sih kita harus menulis cerita gitu ya, menulis cerita. Dan kenapa harus cerita? Yang pertama, cerita itu mudah diingat. Jadi cerita itu kan lebih mudah untuk diingat daripada data, fakta, pengetahuan. Mungkin ibu-ibu pernah membaca buku kumpulan cerita inspiratif Chicken Soup, tahu ya seri Chicken Soup itu kan kumpulan cerita-cerita sedih, kumpulan pengalaman-pengalaman berharga yang sebenarnya keseharian banget. Semua orang kayaknya bisa bercerita seperti itu, tapi kenapa kok orang-orang, bahkan buku itu, mungkin next berikutnya ya, ada ini nggak, pointer nggak ya, slide berikutnya. Oh ya, terima kasih. Nah ini, ternyata kalau teman-teman browsing data 10 buku terlaris dunia sejak tahun 1990-an, dari semua genre, ternyata data inilah yang muncul. Yang pertama Al-Quran. Ini pun saya kira cuma prediksi aja, asumsi aja, sekitar 800 juta, padahal yang nggak terdata jauh lebih banyak kan ya. Dan yang paling menarik bagi saya adalah hampir semua urutan setelahnya itu adalah buku cerita, bukan buku sains, bukan buku pengetahuan, tapi kebanyakan adalah buku cerita. Nah, yang nomor 3 ini yang Chicken Soup, Harry Potter, buku fiksi fantasi anak yang ratusan juta eksemplar dari seluruh serinya, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan tulisan itu berbentuk cerita, insya Allah jauh lebih dinikmati daripada berupa data-data, berupa fakta-fakta, berupa pengetahuan. Itulah fungsinya bercerita. Next, berikutnya aja. Nah, intinya ini tuh ibu-ibu sekalian, motivasi kita kenapa harus menulis itu nggak harus menjadi seorang penulis, nggak harus sebagai profesi, nggak untuk profesional, nggak. Tujuan kita menulis adalah supaya tulisan-tulisan kita itu tetap
bisa bermanfaat meskipun kita sudah nggak ada. Pengalaman kita yang bisa jadi sangat berharga puluhan tahun hidup itu, kita mengalami beragam episode hidup yang mungkin nggak mudah, dan itu semua rawan sekali akan sia-sia dan hilang begitu saja. Apalagi ketika kita sudah nggak ada, nggak bisa bercerita lagi, akan rentan sekali hilang, sia-sia kalau tidak kita abadikan, khususnya melalui tulisan. Kisah apapun itu. Mungkin ada pertanyaan seperti ini, apa bisa kisah-kisah biasa, kisah-kisah kehidupan yang mungkin bagi sebagian orang itu nggak ada yang istimewa, tetapi itu menarik bagi orang lain? Jawabannya adalah bisa. Bahkan jangankan kisah biasa, kisah kegagalan kita, kisah kesedihan kita, kisah kejatuhan kita, itu pun bisa berpotensi menginspirasi orang lain. Saya beberapa waktu yang lalu bikin buku gini, Bu. Judulnya Aku Banyak Gagalnya. Bayangkan ya, kegagalan pun itu ternyata bisa loh menginspirasi orang lain. Jadi di buku ini, setebal 150-an halaman ini, isinya adalah kisah-kisah kegagalan yang pernah saya alami. Kegagalan, kekalahan, kemiskinan, kejatuhan, sejak kecil sampai dewasa, apa saja kisah-kisah kegagalan itu yang pernah saya alami, itu saya tuliskan di sini. Jadi nggak harus kisah keberhasilan, nggak harus kisah kesuksesan, bahkan gagal pun itu bisa kok menginspirasi orang lain. Jadi jangan pernah minder dengan kisah kita yang terlalu biasa, karena bagi kita mungkin kisah itu biasa, tapi bagi orang lain atau pembaca yang relate dengan hidup yang hampir sama kisahnya dengan kita, bisa jadi itu sangat menguatkan bagi mereka. Mungkin seperti itu. Jadi inspirasi kepenulisan kita bisa jadi bermacam-macam, tapi menurut saya yang paling mudah kita tulis adalah pengalaman kita pribadi. Mungkin itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Karena di sini adalah para perempuan itu kan biasanya sering curhat. Kalau nangis curhat, kalau sedih curhat, kalau senang pun juga curhat gitu loh. Karena judulnya hari ini adalah Ubah Air Mata Menjadi Cerita. Nah kita juga nanya ini sama ibu-ibu Bali ya, maksudnya Bali ini juga asli Surabaya. Beliau ibu rumah tangga tapi juga produktif gitu, bisa menulis. Kira-kira Mbak Lia kenapa sih kok sampai senang nulis gitu ya? Sudah nyala. Belum. Iya, jadi gimana apa sampai lupa? Kok seneng nulis Mbak Lia? Oke, gitu. saya tuh dari kecil mungkin usia SD SMP itu memang suka, zaman dulu tuh nulis diary gitu, buku harian ya kan. Suka beli buku notebook kecil-kecil gitu, terus nulis hari ini ngapain dan itu ngapain kayak gitu. Jadi ya suka nulis diary aja, perasaan saya hari ini apa, kesel apa itu ditulis gitu. Saking senangnya tuh kadang-kadang kayak saya nonton TV dulu, ada acara mungkin kita satu angkatan ya, ada film sinetron zaman dulu namanya Aku Cinta Indonesia. Aci ada yang tahu nggak sih? Ya kayaknya kita seumuran semua nih. Mas Rifai udah lahir belum ya? Nggak tahu ya. Kurang familiar. Ya jadi itu Aku Cinta Indonesia tuh sinetron awal yang ya menurut saya tuh cukup edukatif gitu ya tentang anak-anak remaja. Nah itu saya tuh tiap kali nonton saya tungguin, saya rekam zaman dulu tuh video VHS, saya rekam, terus saya selesai lagi, saya salin semua kata-katanya, saya tulis ulang di buku buku sekolah, buku catatan gitu. Saya bikin jadi ada episode 1 apa semua gitu loh. Jadi awalnya tuh saya cuman kayak ya istilahnya kayak bukan penulis ya, memang cuman ngopi aja seneng gitu. Nah terus saya suka nulis cerpen gitu, tapi nggak pernah selesai gitu. Ini kan penyakitnya, bukan penyakit ya, kesulitannya ibu-ibu tuh apa, perempuan tuh kadang-kadang nulis tapi nggak tahu nih endingnya mau ngapain, jadi separuh selesai nggak selesai ya udah gitu. Nah terus pokoknya saya tuh suka nulis dari situ lah, dari senang nulis. Nah singkat cerita sampai kenapa saya bikin buku seperti Mas Rifa ini gitu ya, itu ya ketika saya udah mulai hijrah ke Jakarta gitu kan, bikin ada pengajian gitu kan. Nah suatu hari di sebuah pengajian, ini zaman awal-awal kita pada pakai hijab gitu ya, zaman tahun 2012an kayaknya tuh awal-awal berhijab orang-orang tuh, kita tuh saya sama teman pengajian kayak gini duduk sebelahan gitu, cuman bilang gini, kayaknya lagi tren ya artis-artis tuh pada hijab, pakai hijab semua keren-keren gitu kan, kita itu yuk kita tulis tentang mereka gitu. Nah ya boleh, tapi gimana caranya? Nah qadarullah nggak tahu gimana ceritanya, sebelah kita itu ada ibu-ibu dengar kita ngobrolin itu gitu.
Nah ini makanya hikmah dari ngaji juga bisa juga ya. Loh, kamu bikin tulisan, ya ayo sini gitu kan. Jadi sama aku aja gitu. Aku ini penerbit loh. Udah lo gitu aja. Kita serius nih gitu kan. Nah ternyata itu Dian Rakyat itu namanya tuh dia. Ya udah, kita pertamanya nggak terlalu serius, tapi karena ditanya terus akhirnya saya bertiga itu, bukunya saya nggak ada, lupa saya bawa itu gambar cover depannya Dewi Sandra. Akhirnya itu isinya kita benar-benar saya tuh sama teman bertiga itu terjun langsung. Nah kebetulan saya nih orangnya kan ini ditanya agak loncat-loncat ya, seneng gitu ya kalau ketemu apa public figure tuh foto, minta tanda tangan. Nah, jadi saya banyak kenal mereka tuh karena saya tuh sebagai fans biasa sebetulnya suka minta foto tuh, saya suka cuek aja kalau mau. Nah jadi saya datengin artis-artis itu yang saya kenal lewat sosmed itu, wawancara, izin mereka mau nggak dibukuin. Alhamdulillah, jadi bukunya tuh kayak belum pernah saya kasih ya Mas ya, udah nggak ada di peredaran. Jadi itu cerita-cerita mereka berhijab itu jadi buku pertama kita, yaitu Qadarullah yang membuat saya itu akhirnya ternyata kita bisa jadi buku ya gitu loh. Nah terus yang kedua ini singkat cerita juga, pokoknya gimana perjalanan saya. Saya sebenarnya nggak berani mengatakan saya ini penulis, saya masih terlalu dini, buku juga masih sedikit. Nah terus yang kedua ini Aku dan Hijrah. Ini yang pertama itu kan Aku dan Hijab. Nah Aku dan Hijrah ini karena saya, nah karena kayak Mas Rifai tadi sering apa ya, mungkin ada penerbit yang ngelihat saya juga suka nulis gitu, muhasabah ya mungkin, atau lihat IG saya, ditawarilah sama ini namanya penerbitnya Gema Insani. Jadi tawarin tuh jadi konten kreator, bukan ditawarin buku, bukan. Jadi kayak konten kreator, Mbak Lia mau nggak kita ketemuan yuk, Mbak Lia bikin konten-konten buat IG-nya Gema Insani. Waktu itu gitu doang gitu. Oh ya udah boleh deh. Nah, terus dari ngobrol-ngobrol saya bikin konten, terus mereka yang upload, saya di tag gitu aja sih. Nah tapi saya iseng nanya, Mbak, gimana sih caranya bikin buku? Kalau mau bikin buku nyetak buku di situ gimana caranya? Oh ya nanti saya kenalin nama editornya bla 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 gitu. Nah saya cuma iseng gitu ya. Terus saya dikenal sama editornya, saya juga cuma iseng, Mbak kalau bikin buku. Tapi nggak tahu gimana ya, emang itulah red carpet yang diberikan Allah gitu ya kepada kita. Ketika ada kita udah gitu tiba-tiba digayung bersambut, dia malah gini, Mbak Lia jadi mau bikin buku apa? Saya malah bingung apa ya. Sempat terpikir waktu ini spoiler ya, apa sahabat ya, kayaknya itu paling asik sih. Discuss sama mereka gitu. Sampai akhirnya mikir, ya karena saya juga di lingkungan pengajian yang banyak ibu-ibu baru hijrah kayak gini gitu. Apa tentang hijrah ya, kemarin gue hijab. Nah saya ini orangnya nggak kreatif kan. Yang pertama Aku dan Hijab ya. Yang kedua Aku dan Hijrah. Judulnya ya gitu-gitu aja karena ya orang kreatif. Nah yang ketiga itu juga apa namanya, tadinya judulnya mau Aku dan gitu ya. Ini judulnya yang ketiga apa nih? Pelan-pelan berperan. Sebenarnya tadi judulnya maunya Aku dan dakwah gitu. Tapi saya mikir lagi kayaknya kalau judulnya terlalu apa ya, orang tuh takutnya ngirain dakwah itu kayak materi ceramah, entar pikirannya. Padahal saya itu mau berbagi cerita tentang ini loh teman-teman aku pengajian ini loh, kayak ini ada yang jadi MC, ada ini, ternyata ini semua kita gerak dalam dakwah loh. Ternyata dakwah tuh nggak harus kayak Mas Ifai atau Ustaz Zaki di depan, enggak. Ini ada yang apa bagian nyorot apa live IG atau nyatet nanti jadi konten, itu dakwah juga. Nah termasuk menulis gitu. Jadi ya itulah cerita singkat cerita saya ikutan nulis. Nah terus Mas Ifai ini juga saya tuh sebenarnya tahu beliau pasti lah udah lama ya. Secara saya dari Surabaya aja udah tahu beliau gitu ya mungkin ya. Nah tapi pas tiba-tiba ketemu di IG terus beliau bikin kelas, saya sengaja nyoba gitu ya Mas, ikutan gitu. Buku yang pertama Mas Ira itu tentang terima kasih diriku telah apa ya berjalan sejauh ini lah kayak gitu. Jadi saya tuh suka gitu loh untuk mengasah, bukan kemampuan sih, hobi menulis saya tuh supaya, karena saya orangnya nih bukan yang kadang-kadang malas gitu. Tapi dengan adanya kelas-kelas tuh biasanya dikasih nih ya, ini bocoran boleh ya Mas ya? Monggo. Tapi nanti ibu stres nih kalau Kayak bocorannya tunggu aja Mbak. ya, maksudnya gini, saya tuh tipenya orang yang kalau nggak dikasih deadline, saya tuh malas gitu loh, kayak nunda, suka nunda. Nah kalau ikut kelas tuh biasanya ntar pasti ada deadline-nya gitu. Jadi dengan begitu saya jadi terpacu untuk, waduh apa ya ini harus diurus gitu loh. Karena kalau nggak gitu nggak jadi. Contoh ini ya, buku ini kan saya self penerbit. Nah yang ini saya nggak pakai penerbit besar ya. Ini subhanallah. Itu apa namanya Mbak? Pelan-pelan berperan. Karena saya nggak ada yang nawarin, itu saya bikin sendiri. Saya yang bikin deadline untuk diri saya sendiri. Jadi ini aku Oktober harus selesai nih nyari apa materi, terus nulis, terus ngedit gitu.
Jadi gitu Mas. Nah tadi masalahnya agak terlalu jauh ya. Dan Iya. saya lebih ke dakwah, padahal dia ngomongin soal curhat. Oke. Nah saya tuh kebetulan bukan orang yang suka curhat di sosmed, karena saya tuh orangnya tipenya introvert. Saya tuh orangnya tipenya introvert, gak mau orang tuh tahu saya lagi ada masalah apa gitu. Nah tapi saya pingin setiap kali saya punya masalah, saya tuh bisa mengungkapkan unek-unek itu dalam bentuk hal yang bermanfaat. Nah Muhasabah Alia itu sebenarnya IG saya yang itu tuh hasil unek-unek saya, tapi setelah berkontemplasi dengan kajian-kajian yang saya dapati, saya bikin kesimpulan catatan-catatan seperti tadi Mas Ifai, catatan ngaji atau apa, terus saya bikin sedikit menarik dengan gambar-gambar yang saya bikin sendiri gitu ya. Jadi orang itu ngelihatnya kayak, oh relate banget ya, aku juga kadang ngerasa galau gini loh, tapi ternyata ujungnya misalnya Allah gitu. Jadi saya nggak bilang, oh kalau kita lagi sebel itu orang itu gini aja gitu, kayak yang ngomong berdumel, enggak. Jadi kita lebih ke positif apa namanya? Produk ya, produktif gitu ya. Positive vibes gitu. Vibes. Jadi nggak bikin orang itu jadi ikut kesel baca tulisan kita, tapi orang itu jadi tersemangat, oh iya ya ternyata bisa juga kayak gitu ya. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Jadi seorang muslimah biasa, tapi menjadi muslimah yang berdaya dengan sudah menelurkan 3 buku. Yang satu adalah Aku dan Hijab, Aku dan Hijrah, dan Pelan-pelan Berperan. Ntar lupa, tambah lagi Ya. ini yang terakhir. Iya, nanti ini sangat kolaborasi. fresh ya. Ini bukunya nih lah, tulisannya namanya ada Ahmad Rifai Rifan dan Bia Yogiantara. Ini judulnya. Nah ini salah satu buku antologi yang terakhir sama. Bikinnya baru jadi kemarin banget, fresh from the oven. Jadi Masya Allah. isinya tuh kita. Nah ini kesempatan nih buat teman-teman. Nanti ya. boleh Mbak. Jadi ini ya, dengan adanya kelas-kelas buku antologi yang dibikin kayak Mas Rifai dan teman-teman penulis lain itu sebenarnya itu kesempatan loh buat kita. Kita misalnya ngerasa, aduh bikin buku kayaknya nggak mungkin banget ya, satu buku gitu gue menulis apa gitu kan. Tapi dengan adanya kelas itu paling kita cuma diminta satu aja tulisan, paling berapa halaman sih, 2-3 halaman, nanti digabung sama teman-teman yang lain, jadi deh buku kayak buku kita sendiri gitu. Padahal ya itu rame-rame, tapi itu kesempatan buat kita menunjukkan bahwa kita bisa nulis ya. Jadi nggak merasa berat, dan kita juga nggak punya target jual harus 1000 eksemplar, enggak, bisa 1-2 boleh gitu. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Itu salah satu tipsnya. Nanti akan diulik lagi oleh Mas Rifai tips-tips lagi yang lainnya ya. Baik, Mas Rifai, ini kayaknya ini pertanyaan juga sih bagi muslimah, mungkin saya mewakili ada di sini. Apa sih kira-kira manfaat menulis buat teman-teman kita, terutama ibu-ibu atau kaum muslimah ini yang biasanya curhat di medsos dan lain sebagainya? Gimana Mas, manfaatnya apa? Iya. Apa ada kekuatan pribadi? Gimana atau gimana? Manfaat menulis. Tadi disampaikan sebenarnya ya, ada 4 hal tadi ya. Apa saja tadi? Masih ingat nggak? Ada yang Satu ingat apa? nggak? Bisa kembali lagi. Ada 4 hal yang warna biru dan nah ini. Yang pertama, nah ini aja ini. Nah, yang pertama adalah dengan kita menuliskannya, insya Allah kita bisa mengingat kembali. Kalau cerita lebih mudah diingat. Yang kedua adalah kita lebih menggerakkan. Jadi kalau ngomong itu kan, apalagi kalau seorang yang nggak terbiasa ngomong panjang gitu ya. Kalau Bulia kan enaknya cerita gitu. Kalau bagi saya yang ngomongnya itu putus, itu meyakinkan orang lain itu jauh lebih susah. Tapi kalau dengan tulisan, saya merasa ini banyak yang lebih mudah tergerak ketika membaca buku saya dibandingkan ketika saya ngomong. Akhirnya saya lebih senang nulis daripada bicara. Ini bicara karena dipaksa aja sebenarnya. Sebenarnya saya lebih suka nulis daripada berbicara. Kenapa? Karena ketika dibaca tulisan-tulisan saya itu ternyata respon dari pembaca itu banyak yang merasa lebih mudah tergerak untuk melakukan aktivitas kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah melepas emosi. Nah ini ada yang bilang bahwa ketika kita menulis, jika pun tulisan kita itu nggak dibaca oleh siapapun, sebenarnya tulisan itu tetap bermanfaat, minimal bagi diri kita sendiri. Karena untuk rilis emosi itu ternyata healing terbaik itu salah satunya dengan menuliskan permasalahan kita. Bahkan dengan menuliskan aja itu sudah mengurangi 50% dari beban hidup yang kita jalani, yang kita lewati. Jadi penting banget memberi ruang menumpahkan emosi dan kesedihan. Dan yang terakhir ini insya Allah lebih abadi. Jadi karya ketika kita sudah menuliskannya, apalagi sudah dalam bentuk buku, mungkin awalnya nggak langsung buku ya, mungkin kita berbagi melalui konten di media sosial.
Jadikan itu sebagai tabungan tulisan, ibu-ibu sekalian, tabungan tulisan. Nanti ketika konten itu sudah banyak, nggak perlu peduli berapa viewsnya, nggak perlu peduli siapa yang nge-like, siapa yang komen, nggak usah peduli. Anggap saja itu adalah tabungan tulisan kita. Kalau dibaca banyak orang, alhamdulillah. Kalau nggak pun ya nggak masalah, karena kita nulis di situ untuk nabung. Kalau nggak pede di akun pribadi, coba bikin akun lain deh. Akun misalnya motivasi muslimah kayak apa gitu. Yang penting kita nabung tulisan di situ. Akun itu besar atau enggak nggak masalah. Nanti kalau tiba-tiba membesar, nah itu bonus dari Allah gitu ya. Tapi kalau ternyata akun itu ya segitu-gitu aja. Minimal kita punya tabungan tulisan yang nanti ketika tabungan itu sudah banyak, bisa dikumpulin menjadi sebuah karya tersendiri. Bisa jadi buku atau yang lain gitu ya. Minimal 4 hal inilah yang bisa kita peroleh ketika kita menuliskan cerita-cerita kita, pengalaman kita, ilmu pengetahuan kita. Mungkin itu Bu Yani. Oh ya, berarti itu adalah awal mungkin ya Mas ya untuk menulis satu cerita, baik di media sosial ataupun di diary, dan nantinya bisa dikumpulkan menjadi buku. Kira-kira di sini teman-teman ada yang seperti itu nggak? Ada yang sering curhat? Curhatnya lewat apa nih? Lewat medsos atau mungkin ngobrol sama teman? Yang biasa menulis siapa ini? Teman-teman yang suka menulis siapa di sini? Curhatnya lewat medsos. Wah, masya Allah, tabarakallah. Oke Mas, mungkin untuk mengawali tulisan kira-kira nulis itu gampang nggak sih Mas? Kira-kira? Nah, nulis itu gampang nggak kira-kira? Kita belajar nulis itu sejak TK kan ya? Tapi kenapa karya dalam bentuk tulis itu sedikit sekali? Kita belajar nulis itu kan setelah kita belajar berbicara biasanya, ya kan? Bicara dulu biasanya, setelah belajar bicara baru mulai calistung. Nah, calistung biasa usia 5 tahun, 6 tahun itu sudah bisa. Tapi kenapa ketika kita berbicara kita bisa banyak banget bercerita kepada teman kita, tapi ketika kita disuruh menuliskannya, bahkan mungkin idenya sama, coba deh yang kamu bicarakan, yang kamu ceritakan tadi, coba kamu tuliskan. Kok nggak bisa? Kira-kira apa alasannya? Padahal informasinya sama, idenya sama. Kenapa data dari otak menuju lisan itu lebih mudah daripada dari otak menuju tangan? Sekarang enak, banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan. Coba kita rekam aja udah cerita kita ya. Kalau udah terbiasa cerita ngomong panjang, direkam aja, tinggal diubah menjadi tulisan. Lebih mudah sekarang. Tapi dulu mungkin agak susah. Jadi kalau pertanyaan ini disampaikan, nulis itu gampang nggak sih? Maka jawabannya relatif Bu. Relatif banget. Kalau kita mengira bahwa nulis adalah harus perfect, harus dinikmati banyak orang, harus langsung ngalir, sepertinya perlu belajar dalam durasi yang cukup panjang. Tapi kalau kita meniatkan nulis itu cuma saya pengen berbagi kok, saya pengen sharing, maka hambatan-hambatan yang kita takutkan, ingin tulisan ini ngalir, ingin tulisan ini harus baku, tulisan saya harus dibaca banyak orang, itu mudah-mudahan sudah nggak ada lagi. Karena niat kita sudah, saya pengen berbagi, nggak usah diribetkan dengan urusan-urusan detail seperti itu. Saya cuma pengen berbagi aja. Nah, dengan pikiran seperti itu mudah-mudahan lebih mudah kita menuliskan ide-ide kita. Mungkin itu ya. Lebih ke pengalaman pribadi ya. Oke teman-teman, di sini mungkin ada pertanyaan kali yang akan disampaikan oleh ke Mas Rifai atau Balia, silakan. Ada yang mau tanya? Oh iya, masya Allah, tabarakallah. Nama saya adalah Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fatma. Mbak Fatma, masya Allah. Termasuk fans Mbak Lia yang nomor 1. Wah, masya Allah. Sejak awal beliau menulis, masya Allah. karena tulisannya terus terang sangat-sangat mudah dipahami dan relate sama kehidupan kita ibu-ibu. Nah, oh ya, saya ingin menanyakan terutama ke Mas Rifai atau mungkin Mbak Lia nanti bisa menambahkan. Saya kebetulan belum bisa menulis, tapi saya tuh sangat senang membaca tulisan. Beberapa itu kan sekarang mudah kita akses di IG ya, di media sosial. Nah, cuman saya tuh seringkali membaca tulisan yang kadang-kadang itu sangat-sangat mirip satu sama lain. Mungkin itu juga apa ya, semacam inspirasi dari penulis
terus ada yang menuliskannya, tapi kadang itu kok saya lihat ini kok sama ya, gitu. Nah, tapi kan kita nggak tahu itu yang duluan nulis siapa atau yang belakangan siapa. Mungkin karena terinspirasi aja. Nah, tanggapannya sebagai penulis tuh gimana? Misalkan kita itu suka banget sama, pasti kita kan apa ya, menuliskannya ya bahasanya mungkin sama gitu. Nah, ini bisakah disebut plagiat atau hanya inspirasi aja? Gitu. Atau bolehkah kita awalnya itu nulis mirip-mirip tapi nanti pelan-pelan kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri. Terima kasih. Jadi intinya Mbak Fatma juga kepingin nulis, tapi takutnya mungkin begitu ya, ada plagiarisme gitu ya. Oh gitu ya, gimana? Inspirasi atau plagiat gitu. Oke. Terima kasih Bu Fatma. Jadi ketika kita belajar nulis, metode yang kita gunakan bisa jadi macam-macam. Saya jujur seperti itu Bu Fatma dulu. Ketika awal nulis, cara belajarnya adalah saya membaca tulisan seseorang, kemudian tulisan itu saya tutup, saya kemudian menuliskan ulang tulisan itu dengan gaya bahasa sendiri. Tapi permasalahannya adalah ketika skill menulis kita masih awam, kita kan seringkali gaya bahasa kita ngikut dengan gaya bahasa penulis yang karyanya kita sukai, yang karyanya paling banyak kita baca, dan itu nggak masalah. Misal dulu saya di awal-awal nulis itu saya suka baca buku-bukunya MH Ainun Najib. Banyak banget di rumah buku beliau MH Ainun Najib itu. Akhirnya apa? Ketika saya baca buku beliau dan buku-buku penulis lain jarang saya baca, maka gaya menulis saya di awal-awal yang ikut dengan gaya bahasa MH Ainun Najib. Tapi pasti nggak mungkin itu plek gitu ya, nggak mungkin itu sama persis, nggak mungkin. Ketika kita menuliskannya itu setelah selesai membaca karya tersebut sampai selesai kemudian kita tutup ya, nggak dibaca satu kalimat kemudian nulis, satu kalimat lagi nulis, itu nyontek namanya kan ya. Tapi kalau kita tutup satu halaman misalnya deh, atau satu artikel, setelah selesai baca ya udah aku pengen menuliskan ulang inti dari bahasan ini, kita tutup, nggak kita buka lagi, kita tulis dengan gaya bahasa kita sendiri. Meskipun gaya bahasa kita mirip, insya Allah itu nggak masalah. Kita nggak jiplak, kita nggak kopas gitu ya. Itu gaya bahasa kita yang bisa jadi masih agak ngikor gitu ya, agak mengikuti gaya bahasa penulis idola kita. Begitu, memang seperti itu Bu Fatma. Saya awal belajar nulis juga seperti itu, menuliskan ulang tulisan yang saya baca. Mungkin seperti itu. Mungkin Mbak Lia mau nambahin mungkin. Ya saya setuju juga sama Mas Rifai. Ya kayak tadi saya cerita, kalau saya mungkin bukan dari buku, tapi ya itu dari film sinetron yang saya lihat. Setelah selesai saya semuanya itu saya tulis ulang gitu, dialog-dialognya pakai tanda kutip, koma dan sebagainya. Jadi itu awalnya tuh dari situ. Terus akhirnya sebenarnya gini, learning by doing itu maksudnya karena kita sering melakukan jadi habit, nanti lama-lama kita sendiri akan berproses, lama-lama jadi kebiasaan yang ya kita nggak pakai mikir lagi, udah nulis aja gitu. Dan memang kalau style mirip-mirip itu udah biasa, nggak usah nulis deh, gambar. Saya kan gambar nih, style saya mungkin mirip dengan yang lain. Mungkin saya juga pernah lihat, oh saya suka gambar ini. Ada yang suka mangga bacanya itu ya. Jadi kan stylenya style kartun. Kalau saya sukanya style sketsa. Ya itu pertamanya memang nyontek itu nggak apa-apa. Nyontek dalam arti gini, kita itu harus punya manusia itu ya. Nggak ada yang real, idenya itu asli murni, nggak ada. Makanya kita tuh pasti ada maklumat asabikoh, info-info yang kita serap sebelumnya. Makanya kita tuh pentingnya bergaul, berteman dengan teman soleh, melihat sesuatu yang positif-positif, berita-berita yang bagus-bagus aja tuh, supaya isi dari apa yang kita pikirkan itu ya sesuai dengan yang kita mau tuh apa. Makanya termasuk kita lihat ide-ide orang itu, kalau dibilang nyontek dalam arti untuk inspirasi kayak tadi itu nggak apa-apa, asal jangan ya, namanya plagiat tuh pasti copy paste kayak fotokopi aja udah jadi gitu. Nah itu baru plagiat. Tapi kalau misalnya style kita mirip, ya memang kita harus mencari dulu itu jati diri. Kayak anak kecil lahir kan pengen aku pengen kayak ibuku deh, atau kayak tante itu deh kayaknya aslinya, itu nggak apa-apa gitu kalau saya gitu. Oh, Masya Allah. Jadi boleh Mbak. Jadi memang awalnya harus ada figur, sosok sebagai inspirasi. Kira-kira tulisan saya ini arahnya kemana gitu ya, boleh. Jadi bukan plagiat. Baik teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, banyak ternyata. Oke. Baik, sudah dikasih. Oke.
Kipas ya, nanti lama-lama kipas angin ya. Perkenalan diri, Mbak. Ini dulu katanya pernah datang ke Jakarta, Mbak. Ke Bintaro beliau. Silakan. Perkenalkan, saya Maulida. Mbak Maulida, Mbak. Iya. Saya pernah datang ke kajian yang di Bintaro kuliah. Oh, Masya Allah. Tapi waktu itu saya tidak sengaja datang karena saya sebagai perawat, jadi saya mendampingi pasien saya. Qadarullah, Masya Allah. Qadarulahnya seperti itu. Kemudian saya sudah nggak kerja lagi, jadi saya kembali. Memang saya asli Surabaya. Baik, Ya, alhamdulillah dan qadarullah saya mengenal karya Mas Mas Rifai. Rifai Masya Allah. mulai tahun 2012 dan mungkin Masya Allah. kalau nggak saya salah ingat, jenengan pernah datang ke sekolah Alam Insan Mulia ya. Oh iya, Masya iya. Allah. Anak saya juga pernah sekolah di sana, Masya jadi Allah. saya sudah mengenal karya-karya jenengan. Nah, Beberapa pernah dibedah di sekolah tersebut nah, dan itu mungkin juga bagian dari yang pernah didengar anak saya, dan beberapa waktu itu anak saya belum bisa anak saya nggak bisa baca sampai umur 3 tahun. Iya. Ya, maksudnya kelas 3 SD gitu. iya, Tapi pinter ngomong. iya. Seperti yang dibilang Mas tadi, Hmm. calistung, jadi hanya bisa ngomong dulu, nulisnya sulit gitu ya. Baik, Mbak. Terus yang kita tanyakan? Kan saya tanyakan gini, jadi anak saya itu dulu kan sudah mengenal handphone mulai kecil, jadi semua kata-katanya Direkam. direkam, jadi dia belajar membaca dari tulisan yang di handphone yang dia katakan ini tadi. Kemudian dia pernah bilang ke saya untuk diterbitkan suatu buku gitu. Karena beberapa saya sudah coba, kemudian banyak penolakan ya. Namanya juga masih anak-anak gitu. Nah. Saya nggak tahu namanya juga, sebagai ibu yang nggak tahu benar-benar dunia penulis dan membaca ini bagi saya hal yang, kalau sebagai seorang perawat itu kewajiban saya untuk belajar dengan perkembangan teknologi kedokteran dan keperawatan, itu kewajiban saya karena profesi saya dulu seperti itu. Iya, pertanyaannya Bagaimana cara Iya. istilahnya mengembangkan minat anak itu supaya mau menulis lagi, karena setelah kejadian itu bagi dia itu menulis hal Trauma ya? Iya, Oke. suatu trauma, kan penolakan ya. Baik. Mulai ada anak kecil yang masih baru Baik. bisa menulis, baru bisa membaca di kelas 4 Baik. SD, tapi sudah ada penolakan begitu banyak dari beberapa penerbit juga. Baik, Mbak, terima kasih ya, Masya Allah, tabarakallah, menginspirasi ya, bagaimana ini healing trauma. Jadi dia pengen nulis, tapi dia tidak mau nulis lagi karena ada kejadian penolakan itu. Gimana, Mas Rifai, tanggapannya? Baik, ya. Kalau orang dewasa lebih mudah bagi kita untuk menghilangkan trauma itu, tetapi ini masalahnya adalah saat ini masih kelas 4 berarti. S3. Ini SMA kelas 1. Oh, sudah SMA. Udah gede, Masya Allah. Berarti ketika berkarya itu masih kelas 4. Setelah itu sudah nggak nulis lagi sama sekali sampai sekarang. Menulisnya sudah enggak, tapi jadi gambar aja. Oh, Masya Allah. Oke. Memotivasi ulang karya yang atau skill yang awalnya sudah ada, itu insya Allah jauh lebih mudah dibandingkan benar-benar dari nol. Sehingga tugas kita adalah gimana caranya membangkitkan kepercayaan diri itu kembali. Caranya bisa bermacam. Kalau kita menyerahkan karya kita itu kepada penerbit besar, jadi karya awal kalau kita serahkan langsung kepada penerbit nasional, jangankan penulis pemula gitu ya, penulis yang sudah berpengalaman pun kadang ditolak juga kalau memang tidak sesuai dengan momentumnya. Dulu ditawarkan ke penerbit besar ya Pak, Bu? Lewat sekolah sih, dari Saim Melalui juga, sekolah. iya, lewat Kalau Saim. sekarang insya Allah medianya jauh lebih banyak. Media penerbitan jauh lebih beragam saat ini. Jadi mungkin kita bisa menginspirasinya atau memotivasinya kembali, coba berkarya lagi. Atau kalau sekarang sudah suka desain, bisa digabungkan antara desain dengan tulisan. Karena itu pasar sekarang kan memang lebih seperti itu kan. Antara gambar itu kalau bisa jauh lebih banyak daripada teksnya. Karena pembaca saat ini beda banget dengan pembaca puluhan tahun yang lalu. Ini lebih suka yang banyak ilustrasinya dibandingkan yang banyak teksnya. Jadi justru lebih bagus Bu. Jadi nulisnya dikit-dikit aja gitu ya, dikit-dikit aja.
desainnya dikembangkan, kemudian nanti dijadikan buku lagi. Dan untuk menyemangati supaya karya itu diapresiasi, kita terbitkan aja dengan media-media self-publishing tadi. Sendiri dulu aja yang pasti nggak mungkin tertolak kan ya. Kita terbitkan sendiri, dari situ kita tahu respon pasar seperti apa. Bukan respon penerbit, karena bisa jadi penerbit itu menilainya berbeda dengan target pembaca kita. Jadi dibangkitkan kembali skill itu, inspirasi itu, kepercayaan diri itu dengan cara digabungkan aja antara kemampuan saat ini dengan skill menulisnya. Mungkin itu. Oh, Masya Allah. Jadi tetap harus memotivasi, karena yang tahu kelebihan dan juga kekuatan putra dan putri masing adalah ibu. Dan yang terpenting adalah doa, karena doa itu adalah salah satu kekuatan terbesar dan senjata buat kita ya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan bisa kembali, bisa berkarya lagi ya putrinya ya, putranya ya. Oke, selanjutnya kalau dari depan, belakang, tadi ada yang belakang dulu. Mic-nya tak tolong, abis ini depan lagi. Baik, mohon langsung pertanyaannya ya, buat Mbak Lia atau Mas Rifai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan nama saya Tiwi. Tiwi. Naam. Sebelumnya saya juga pernah ikut acaranya Mas Ahmad Rifai di Umsida. Oh, Di Umsida. ya kampus kita. Umsida. Mau tanya kalau boleh sharing cerita sedikit. Dulu saya pernah nyoba ngirim ke, kalau tahu KKPK, kecil-kecil punya karya itu waktu saya SMP. Nah itu kan sebagiannya itu banyak yang ditolak, tapi alhamdulillah sebagiannya juga ada yang diterbitin jadi buku kompilasi. Nah kalau untuk yang sekarang mau tanya, kalau misalkan kita punya ide cerita atau pengen ada sesuatu yang pengen ditulis, itu lebih baik kalau kita kayak cari penerbitnya gitu, baru kita kayak sesuaikan sama penerbitnya, atau kita nulis dulu nih baru kita cari penerbitnya, seperti itu. Oh, ada dua pilihan Mas, dari penerbit dulu atau dari kita dulu nih yang nulis gitu. Gitu ya Nak ya? Iya, Tiwi ya. Oke, thank you. Dari Sidoarjo. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Jadi kita cari penerbit dulu, baru kita nulis sesuai tema yang diinginkan penerbit, atau kita nulis sesukanya dulu aja, suka-suka kita, baru kita cari penerbit. Kira-kira yang mana dulu gitu ya? Yang mana dulu kira-kira? Iya, kita nulis suka-suka kita terlebih dahulu, baru nanti kita cari penerbit sesuai dengan penerbit mana kira-kira yang suka dengan naskah kita. Apalagi kalau kita masih pemula, Bu. Kalau kita masih pemula, kemudian kita menyesuaikan dengan keinginan penerbit, sulit banget, susah banget. Kita nulis sesuai dengan passion kita, sesuai dengan minat kita, sesuai dengan keinginan kita, hobi kita terlebih dahulu aja. Yang penting buku itu selesai aja dulu, atau tulisan kita selesai aja dulu. Nanti ketika tulisan itu selesai, baru nyari penerbit yang sesuai dengan kira-kira tema ini, penerbit mana ya? Insya Allah ada. Jadi penerbit kan macam-macam. Kalau tema fiksi, aku penerbit ini. Kalau temanya Islaman, aku penerbit ini. Kalau temanya cinta, aku penerbit ini. Banyak. Jadi nulis aja suka-suka kita, Mbak Tiwi, sesuai dengan keinginan kita terlebih dahulu. Yang penting kita bisa bertahan nulis sampai selesai, itu yang penting sebenarnya. Karena lebih banyak idenya doang yang ada, pertengahan buntu gitu ya. Yang penting sampai selesai aja 100%, baru kita cari penerbitnya. Insya Allah ada yang sesuai dengan tema yang kita inginkan. Mungkin itu Mbak Tiwi, mudah-mudahan membantu. Mungkin Mbak Lia mau nambahin, gimana Mbak Lia? Ya, saya termasuk nyubai sih sebenarnya dalam hal penulisan. Sebenarnya yang cocok menjawab ini memang Mas Rifai yang ya. sudah banyak malang migung, malang melintang di dunia penulisan. Tapi memang saya mengalaminya dan saya merasakan gini. Yang pertama dan kedua itu kan memang qadarullah rezeki saya ya. Jadi istilahnya ada pihak-pihak penerbit yang menawarkan red carpet ini, kamu mau nggak ini? Nah itu rezeki banget, karena memang seperti kata Mas Rifai, mungkin nggak mudah untuk kita kalau pemula langsung masuk gitu. Jangan yang pemula, yang Mas Rifai mungkin juga pernah ditolak, pasti itu pasti, dan makanya dia gagal berkali-kali kan. Aku banyak gagalnya itu. Aku banyak gagalnya ya. Nah, saya pun ini sebagai pemula saya beruntung rezeki 2 kali langsung ditawarin gitu. Nah yang ketiga ini sebenarnya ini
pengalaman baru buat saya. Ketika saya jujur aja, ini saya nawarin gitu ke penerbit-penerbit yang saya kenal gitu ya. Ternyata itu tadi tidak tembus, kalau ibaratnya tuh kayak tadi ditolak kalau katanya Mbak Maulida tadi misalnya ya itu bukan ditolak sih, misalnya mungkin ini Mbak lebih cocoknya ini udah. Tapi saya langsung berpikir, saya tadi saya mikir indie, istilahnya itu penerbit indie ya. Indie itu bedanya, ini boleh cerita dikit ya Mas ya, mungkin Mas Faiznya lebih cocok cerita, tapi saya jadi belajar. Kalau ini tuh kita nerbitin sendiri, mau cetak berapa kita nggak ada minimal itu, mesti 3.000, 1.000 eksemplar tuh bebas, karena ya buku-buku kita nyetak harus banyak. Yang penting tapi memang gitu loh, kalau indie atau nyetak sendiri, kitanya harus punya modal. Modal itu maksudnya ya kita yang nyetak, kita istilahnya modal ngeprint lah gitu loh. Itu cuman enaknya ngeprintnya nggak harus banyak. Beberapa penerbit indie itu nggak ada minimal cetak sih, alhamdulillah sekarang. Mungkin yang dulu ada minimal sekian ratus, tapi sekarang ya alhamdulillah saya nyetak juga cuman paling berapa, 20, 30 nggak apa-apa gitu loh. Ini Mas Rifai juga punya penerbitan, mungkin bisa di lobby ya. Gimana caranya bisa Mas nyetak satu aja boleh nggak gitu. Nah, jadi gitu. Memang kalau karena gini, saya yang ini kenapa kok saya yakin ini, mungkin saya juga memahami ya. Tema dakwah itu mungkin dari penerbit mayor tuh penerbit yang besar-besar itu ya, mungkin temanya terlalu spesifik, mungkin kayak gini nggak semua orang mungkin tertarik, karena kan mereka kan pasti akan memikirkan untung ruginya sendiri buat perusahaan, itu yang saya pikirkan ya. Jadi saya maklumi ketika ditolak ya mungkin temanya kurang komersil ya, kurang menarik untuk umum gitu. Ya nggak apa-apa, kita indie tadi banyak cara, ya udah indie itu insya Allah bisa kok. Gitu. Jadi untuk yang ibu-ibu atau anak-anaknya mau nerbitin sendiri, kita nggak usah terlalu muluk-muluk dulu ke perusahaan besar. Memang kalau perusahaan besar tuh memang kita nggak ngeluarin apapun gitu ya. Cuman ketika ada kesulitan, ternyata tema kita nggak menarik mereka untuk menerbitkan, sudah coba indie aja gitu. Cari indie yang mau nyetaknya cuma 2 biji, sebiji gitu. Nggak harus sama banyak gitu. Oh, Masya Allah. Jadi itu adalah tips dan triksnya bagi kita pemula, istilahnya pemula saya ya. dirinya timbul kayak tadi Mas Rifai bilang ya. Saya diri timbul, paling nggak kita nerbitin kayak ini, saya nih jualnya kemana ya, ke teman-teman pengajian aja ya. Saya nggak melip-melip kayak harus satu kayak Mas ini, Mas Rifai udah satu Indonesia Raya kenal semua, enggak. Teman-teman ngaji aja target jamaah saya gitu. Jadi bisa produktif ya Mbak ya. Ini misalnya ibu ini anaknya, ya misalnya nyetak buat keluarga aja, suruh beli atau dibagi-bagi gitu. Saya punya saudara nih, maaf ya, dokter ya, beliau yang di Malang tadi saya cerita, itu beliau nulis aja, tapi gini, beliau tuh malah, ya Masya Allah ini tergantung ya, masing-masing kan tergantung budget ya, nggak untuk dijual, untuk dibagi-bagi ke pasien-pasiennya, ya nggak tahu siapa tahu nanti beliau suatu hari jadi penulis gitu. Jadi tadi kayak Mas Wia bilang, menulislah karena kita pengen menulis. Kalau saya bilang memang tidak untuk, kalau saya sendiri memang tidak untuk keuntungan komersil istilahnya. Itu lebih punya kepuasan batin yang berbeda daripada dapat kepuasan batin, wah aku laku sekian eksemplar, enggak. Bedanya di situ sih rasanya. Passion ya Mbak ya. Jadi mengubah passion menjadi karya. Baik, Masya Allah itu tipsnya luar biasa. Sekarang yang di depan. Oh, di depan dulu Mbak. Depannya 2 nih. Kanan kiri ya. Ya. Bentar ya, yang dari jauh dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida. Sekarang tinggalnya di Gresik. Dulu tetangganya Mbak Lia di Bintaro. Dan qadarullah sekarang jadi orang Gresik, jadi orang Jawa Timur. Sedikit bercerita, sedikit aja Mas, sedikit. Dulu saya terinspirasi untuk menulis, tapi bukan penulis buku, saya belum bisa menulis buku. Saya pernah menulis tesis, kebetulan objeknya ini adalah Majelis Taklim Khairatun Nisa Bintaro. Karena dulu awal-awal Khairatun Nisa Bintaro ini saya di sana ya Mbak Lia ya, saya dijemput Mbak Lia ke rumah, ayo Nida pengajian gitu bareng sama Mbak Lia, Masya Allah. Dan alhamdulillah menjadi satu tesis di mana objeknya adalah bagaimana Mbak Lia Majelis Taklim Khairatun Nisa ini berdakwah melalui media sosial, waktu itu Instagram, dan waktu itu Mbak Lia sudah menerbitkan buku Aku dan Hijab gitu. Jadi Masya Allah memang berdakwah, dakwah ini kan ada 3 hal ya Mbak, dengan lisan, dengan hal, dan juga dengan qalam. Bil qalam ini adalah dengan tulisan, dengan buku, di mana buku ini ketika kita berdakwah dengan tulisan, dengan buku ini
menjadi salah satu amal jariah. Jadi ketika kita beli buku, ditaruh di rumah, di lemari, ketika kita qadarullah kita sudah tiada, dibaca anak cucu kita, itu insya Allah menjadi satu amal jariah gitu ya Mbak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, itu ceritanya itu aja. Yang saya tanyakan, gimana sih Mbak, saya ini senang nulis, karena dulu backgroundnya adalah di dunia pendidikan. Dulu nulisnya hanya jurnal, seperti itu aja. Pengen sekali menulis buku, tapi kadang-kadang gini, namanya ibu-ibu mudaan, merasa masih muda. Pengen nulis ya Bu, ya banyak kita itu kadang-kadang daripada curhat di media sosial, nulislah, buka lah gitu ya. Mulai nulis, tapi kadang-kadang mikir sendiri, kok baper temen ya tulisanku iki gitu loh. Ya. Kok baper, pengen diupload ke media sosial, kok kayaknya terlalu baper juga gitu loh. Nah, gimana sih caranya gitu ya, kiat-kiat agar kita itu membangun positive vibes seperti yang tadi Mbak Lia sampaikan dalam menulis gitu. Jadi meskipun cerita kita sedih, tapi nggak terlalu bikin terlalu lebay gitu ya. Mungkin kalau ibu-ibu seperti itu ya. Terus yang kedua, kita nih sebagai ibu-ibu gimana caranya, mungkin kalau kita yang generasi 40 tahun ke bawah masih sering mengakses media sosial, bisa berdakwah melalui media sosial, even itu tidak menerbitkan buku. Nah, bagaimana caranya ibu-ibu yang sudah tidak terlalu aktif dalam mengakses media sosial juga bisa berdakwah melalui tulisan, mungkin atau di Majelis Ta'lim Khairatul Nisa ini misalkan bikin jurnal gitu ya. Nah, ibu-ibu ini pengajian nulis satu-satu dengan ya disaring seperti itu ya. Intinya biar kita nih juga bisa ikut andil dalam berdakwah secara kolam gitu, tulisan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surah Al-Qalam ya, Nun. Baik, silakan Mas Rifai ditanggapi. Mungkin pertanyaannya lebih relate ke bulia sebenarnya. Gimana? Karena bahan curhat. Jadi gimana caranya supaya ketika kita menulis, kemudian tulisan itu cerita sedih, kita pengen posting kok malah baper sebelum terposting, gimana solusinya? Kalau saya lebih sering gini, kalau saya nggak pengen menceritakan tentang kisah pribadi saya, padahal di dalam kisah itu ternyata menurut saya ada hal-hal kebaikan yang perlu saya tampilkan, maka saya menuliskannya dari sudut pandang orang ketiga. Jadi seolah-olah itu saya nggak menulis tentang pengalaman pribadi saya, tetapi menulis tentang orang lain padahal itu kisah saya. Misal beberapa hari yang lalu saya posting cerita di Instagram, sebentar saya baca aja biar. Ini sebenarnya kisah yang sangat dekat dengan saya, tapi saya nggak pengen menceritakan bahwa ini adalah kisah yang terjadi dalam keluarga saya. Ini bocoran, berarti yang tahu cuma di sini gitu ya. Yang tahu cuma di sini. Yang terbaru, ini. Ternyata masih ada orang-orang seperti ini. Kalau saya menceritakan bahwa ini adalah kisah salah satu keluarga saya, maka seolah-olah ini kisah kok riak banget, gitu ya. Padahal ini orang terdekat saya, keluarga saya, tapi saya nggak pengen menceritakan kepada orang lain bahwa ini kisah orang yang ada di keluarga saya. Dan kalaupun saya ceritakan, kayaknya orang yang saya ceritakan ini nggak rela gitu ya, jangan disebar gitu ya. Kalau tahu saya yakin dia akan nolak. Maka saya menuliskannya dari sudut pandang orang ketiga, seolah-olah POV-nya, seolah-olah ini orang lain yang saya nggak kenal gitu ya. Ternyata ada orang seperti ini. Jadi bulan lalu Arimbi baru saja menerima royalti 10 juta dari 2 buku karyanya. Kira-kira siapa? Bukan saya. Pak D mungkin. Bukan. Ini istri saya. Oh, Masya Jadi Allah. istri saya itu coba-coba nulis, tapi dia nggak mau jadi penulis. Coba-coba nulis, akhirnya dia bikin 2 buku. Dan itu pun sudah nggak nulis lagi selama bertahun-tahun setelah punya anak-anak yang lain gitu ya. Dulu paruh anaknya ketika baru 1, belum punya anak, itu rajin nulis, makanya bukunya cuma 2. Bulan lalu Arimbi baru saja menerima royalti 10 juta dari 2 buku karyanya. Uangnya ia biarkan saja di rekening, belum tahu untuk apa. Lalu kabar duka datang, tetangganya, padahal itu tetangga saya gitu ya, tetangganya Arimbi, nggak ada yang tahu Arimbi siapa. Istri saya namanya bukan Arimbi gitu ya.
Tetangganya yang bernama Aris, remaja belasan tahun, usianya baru belasan tahun, divonis kanker tulang, harus segera dirujuk ke rumah sakit di Surabaya, ke RSUD Sutomo. Kami di Lamongan. Tetangga saya dekat rumah, sebelah saya pas. Ibu Aris terus menangis, ibunya Aris. Bagaimana tidak? Aris itu anak tunggalnya, anak semesta wayangnya. Kehidupan mereka pun sangat pas-pasan. Nah, Arimbi akhirnya bilang ke suaminya, siapa itu? Saya. Tanya gini, Mas, kemarin ada royalti masuk dari penerbit 10 jutaan. Boleh nggak ini buat bantu Aris saja? Dia pasti butuh biaya besar di Surabaya. Sang suami langsung mengangguk, semoga jadi sedekah kita. Arimbi menyerahkan uang itu ke ibunya Aris. Mbak, ini ada rezeki, pakai dulu aja untuk pengobatan Aris. Ibu Aris tidak kuasa menahan air mata. Beberapa pekan kemudian setelah pengobatan, Aris wafat. Aris meninggal dunia. Rumah pun sunyi, sang ibu tenggelam dalam dukanya. Beberapa bulan kemudian, ibunya Aris datang ke rumah Arimbi. Saya tahu karena saya yang nemuin juga gitu ya. Dia bilang, Mbak, ini sisa uangnya ada 5 juta. Yang 5 juta maaf, kemarin benar-benar terpakai. Tapi ditolak sama Arimbi. Karena memang mau ngasih, bukan minjemin. Ya Allah Mbak, nggak usah dipikirin, Mbak yang sabar ya, fokus jaga kesehatan dan seterusnya. Karena habis kehilangan putra pertamanya itu beliau drop banget. Kesehatannya udah maka mikirin kesehatan lagi. Tahun berganti, Ibu Aris nggak bisa keluar dari kesedihannya. Kesehatannya terus menurun hingga singkat cerita, Ibu Aris pun meninggal dunia. Setelah Ibu Aris meninggal dunia, sang suami yang ayahnya Aris itu datang ke rumah. Setelah beberapa tahun ya, datang ke rumah, pengen ngembaliin ini, ngembaliin uangnya Rimbi. Tapi bilang ke suaminya tersebut, Pak, saya tidak meminjamkan. Dulu saya memang pengen bantu, saya ikhlas. Tolong uangnya dipakai saja. Nah, di sini apa yang pengen saya sampaikan sebenarnya? Arimbi, ketulusan Arimbi pengen nolong dan usaha keluarga Arimbi untuk nggak manja. Dibantu tapi seolah-olah ini nggak mau dibantu. Seolah-olah ini minjam karena butuh dan nanti kalau ada saya pengen kembalikan. Nah, pelajaran seperti itu bisa kita sampaikan. Kita pengen cerita itu sampai ke masyarakat, tapi kita nggak mau menampilkan bahwa ini adalah kisah pribadi kita. Caranya seperti itu. Bisa jadi dari sudut pandang orang lain, seolah-olah ini bukan kita. Mungkin itu ya, mungkin seperti itu Bu. Oke, jadi pengalaman pribadi tetap ya. Larinya Mbak Lia. Gimana Mbak Lia, mungkin ada tanggapan lain untuk Ya, Dr. Person? memang untuk sebagian kita, saya juga termasuk yang kalau nulis gitu ya, saya tuh kan orangnya termasuk yang introvert ya, artinya nggak pengen semua orang tuh harus tahu saya tuh gimana, keluarga saya ini kalau lihat IG saya nggak ada lah. Dulu mungkin ya awal-awal, tapi lama-lama terus mikir ngapain sih gitu kan. Nah, termasuk dalam hal bercerita gitu ya, saya tuh dari dulu nggak mau, karena gini, saya beranggapan kadang-kadang yang kita ceritakan tentang diri kita sendiri gitu, itu siapa tahu itu aib sebetulnya, tapi kita nggak sadar. Nah, itu yang saya takutkan dari dulu ketika menulis, bahkan ketika baca ini ya buku-buku hijrah. Mungkin yang awal itu yang artis-artis oke lah, tapi artis itu kan semua terbuka ya, nama-nama yang di aku dan hijab itu ya. Ada Jadi saya nggak ngerti ya, ada fotonya Iya. kayak majalah sih. Ya. Alhamdulillah, semoga semua mereka istiqomah dalam berhijab. Amin, Tapi amin. saya sempat kepikir kemudian dalam perjalanan waktu menulis itu, ini kalau dari mereka narasumber yang kita wawancara, kita masukkan tiba-tiba dan langsung bilang medalik ya, tidak istiqomah dalam hijrahnya, hijabnya gitu kan. Takutnya kan nanti jadi bumerang buat mereka, kesian juga mereka. Nah, akhirnya saya sejak itu ketika saya menulis pengalaman teman-teman gitu di aku dan hijrah maupun di yang pelan-pelan berperan, saya udah komit, saya nggak akan menuliskan nama mereka dan saya udah izin sama mereka, nanti izin ya aku nggak akan menyebut kalian karena takutnya gitu. Mungkin merekanya oke setuju, tapi kita nggak tahu keluarganya. Tiba-tiba ada yang baca, loh ini kan si itu, sudah disebut nama, keluarganya nggak setuju. Saya pernah pengalaman kalau nggak salah ada salah satu rekan lah ya, nggak bilang teman juga ya. Itu menuliskan novel, padahal novel loh ya. Tapi novel itu mungkin ketara banget ya, plek-plek. Ini kisahnya keluarganya si A ini gitu yang nulis novel. Jadi keluarganya tuh, loh ini kamu kok kenapa nulis begini, nggak terima. Nah itu kan juga bisa jadi masalah di kemudian hari. Jadi memang harus hati-hati sih kalau menuliskan kisah gitu loh. Makanya kalau ngeliat ini ya, ini saya bukan berarti melarang kita menuliskan cerita apa curhat-curhat itu ya. Tapi kayak ini saya di buku yang
antologinya Mas Rifa ini, saya juga bingung mau nulis apa ya. Saya nggak mau cerita tentang keluarga, nggak mau cerita tentang teman gitu ya. Saya nulis secara umum sih, memang umum, tapi dengan bahasanya justru bahasanya aku gitu. Jadi kayak saya lagi curhat, tapi saya nggak curhat tentang masalah pribadi gitu Mas. Jadi lebih di kayak ini, misalnya mau dibacain ya, itu intinya aku ini, kita nih selalu dapat masalah kan, gitu kan. Ujian itu pasti datang. Kadang-kadang kalau diuji kita enak kayak sinetron kan. Kok aku sih, kenapa sih Allah tega banget sama aku? Kalau sinetron gitu banget ya. Kita tuh korban sinetron, jadinya curhatnya salah statement, salah caption. Padahal kita harusnya alhamdulillah ala kulli hal, misalnya kayak gitu. Nah, itu dibikin seperti itu. Akhirnya saya juga nulisnya nggak terlalu kelihatan kalau itu saya misalnya gitu. Tapi dari pengalaman saya, jadi ya nggak teori juga, tapi saya kayak curhat, cuman saya nggak nyebutin dong masalah saya apa. Intinya saya ketika ada masalah ternyata, oh ya Allah ternyata. Nah, maklumat asabikoh itu informasi yang kita dapat sebelumnya dari ngaji-ngaji seperti ini, itu bisa jadi sumber sebetulnya. Kayak saya tuliskan di sini buku ini, oh doa-doa yang saya dapat dari ustadz-ustadz yang ceramah di pengajian Khairatul Nisa, doanya saya masukin gitu. Nah ini mudah-mudahan jadi pahala jariah juga buat ustadznya. Nah jadi lebih ke situ sih kalau saya ya, konsep penulis yang saya inginkan. Nah tapi kan tiap penulis pasti punya beda-beda tujuan, visi misi, nggak masalah. Nah tadi kan saya menjawab pertanyaan karena Mbak Nida takut nanti kelihatan banget sih, baper banget kayak aku kok terlalu curhat banget. Nah mungkin bisa jadi satu tip, dirubah aja cara POV-nya itu kayak kalau Mas Ifai bilang orang ketiga. Nah kalau saya tetap ada perasaan dicurahkan, tapi nggak perlu mencurahkan permasalahannya. Nah kayak gitu. Ya, Mas. Sudah terjawab ya Mbak Nida ya. Alhamdulillah. Selanjutnya banyak pertanyaan. Mbak tadi, ya, sebentar, pakai mic ya, suaranya biar kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Fitria dari Bangkalan, Madura. Sebelumnya terima kasih buat Mas Rifai, saya sudah baca yang generasi menulis karena saya mau belajar menulis. Lebih spesifiknya fiksi. Ada dua pertanyaan nggak apa-apa ya? Untuk Mbak Lia juga. Untuk Mas Rifai, saya tuh bagaimana caranya menuangkan ide ke dalam tulisan, karena saya sendiri sangat kesulitan untuk menuliskan dengan kata-kata. Itu saja. Untuk Mbak Lia, saya juga punya kesamaan suka menulis drama gitu. Suka menulis dari drama, merangkum dari drama. Di lain sisi saya juga menulis apa yang saya dapat dari pengajian-pengajian. Nah, bagaimana saya mengukuhkan agar tidak merasa lebih baik gitu. Soalnya kan dramanya yang seringnya itu romance, percintaan gitu. Jadi merasa tidak lebih baik. Takut dia nggak baik. Yang baca takut dia nggak baik. Iya. Iya, takut merasa dari orang lain. Iya, itu saja. Terima kasih atas kesempatan. Wow, dari Madura nyebrang kapal. Masya Allah, langsung ke Surabaya. Suramadu. Ya, yang pertama, gimana caranya menuangkan ide ke dalam tulisan? Caranya yang pertama menurut saya, yang ini cocok banget kita jadikan sebagai sarana latihan adalah dengan teknik free writing atau menulis bebas. Menulis bebas itu kita tentukan durasi menulis kita berapa lama. Misalnya dalam waktu 20 menit, coba di alarm. Tangan saya nggak boleh berhenti mengetik atau menulis di kertas selama 20 menit itu. Entah itu tulisan beraturan atau enggak, acak-acakan kayak apa, yang penting saya nulis apapun selama 20 menit itu. Jadi coba di set alarm 20 menit, langsung tangan itu harus terus bergerak. Entah itu nulis apapun yang ada di otak kita, tuliskan semuanya. Pasti acak-acakan,
pasti random, pasti nggak beraturan, tapi coba teruskan itu, karena itu adalah sarana latihan terbaik menurut saya untuk menuangkan apapun yang ada di kepala kita menjadi bentuk tulisan. Karena kalau nggak sering-sering latihan kayak gitu akan susah. Mungkin beda apa yang kita pikirkan kayak gini, kok tulisannya jadinya kayak gini, pasti beda. Tapi lama-lama mulai terstruktur tuh, seiring berjalannya waktu. Jadi latihan pertama adalah itu. Setelah free writing itu selesai, 20 menit selesai, oke, selesai, aku dapat satu halaman yang masih acak-acakan itu, coba ditata. Kalimat mana yang kira-kira cocok jadi pembuka, kayaknya ini perlu kita pindah jadi penutup. Nah itu mulai natanya itu setelah selesai nulis selama durasi tersebut. Kalau nggak bisa, coba pakai AI. Untuk saat ini ya, untuk latihan, oh gimana ya caranya membuat kalimat yang masih nggak beraturan ini supaya terstruktur. Coba pakai AI, tolong buat ini lebih terstruktur. Nggak masalah untuk latihan ya, untuk latihan. Tapi kalau nanti sudah mulai berkarya, jangan. Supaya tahu, oh ternyata ini yang cocok sebagai pembuka. Di awal kan susah menentukan itu ya. Oh ternyata ini yang cocok sebagai penutup. Nah mungkin seperti itu. Free writing dulu, habis itu kita tata. Mungkin itu. Ya, gimana Mbak caranya tadi supaya tidak lebih baik daripada yang lainnya, merasa nggak guruin gitu tulisannya gitu Mbak, padahal kita juga masih belajar gitu. Ini agak susah ya. Emang kadang-kadang ini, tapi tadi nggak tahu kaitannya kok sama drama ya, maksudnya gimana? Ya. Maksudnya nulis novel, drama itu bikin novel atau gimana? Oh bikin novel. Oh iya. Tapi dia belum jadi diri gitu loh Mbak. Jadi antara nulis kajian atau novel gitu. Takutnya ya tulisannya menggurui gitu ya. Gitu. Gimana Mbak? Saya soalnya jujur agak takutnya nanti jawaban saya nggak nyambung, nggak apa-apa ya. Saya mungkin agak lola gitu ya. Tapi saya nggak tahu nulis novel itu sama nulis kajian. Ini saya nggak tahu mau disambungin atau gimana. Kalau kajian, ya kajian kan biasanya kajian tulis-tulis aja, ya kan? Nanti terus di-share, kayak kita nih MT Khairatul Nisa kan sering banget nih teman-teman nih nyatet, nanti catatannya dikompilasi, di ringkasan, di-share di sosmed, itu catatan kajian. Nah, sebenarnya ini ide nih buat saya pribadi, tapi ini spoiler, cuman ya udah nggak apa-apa lah. Kita punya rencana jangka panjang ya, mudah-mudahan siapa tahu teman-teman bikin duluan ya. Jadi catatan kajian ini ide saya sebenarnya pinginnya nanti akan ada catatan kajian-kajian MTK, MT Khairatul Nisa dibukukan, sebenarnya pingin gitu lah dengan cara yang menarik gitu. Kalau teman-teman mau mungkin dari catatan dikumpulin, nanti kita jadi kayak satu buku gitu Mbak. Nah itu satu. Nah kalau novel, saya nggak tahu menggabungkan novel dengan kajian tadi ya. Tapi kalau novel saya jujur aja dulu suka nulis cerpen waktu kecil ya, waktu remaja gitu ya. Tapi nggak pernah selesai karena ternyata novel itu buku cerita-cerita ya, maksudnya cerita yang fiksi itu kita memang harus punya daya imajinasi, punya plot. Itu sebenarnya tujuannya harus punya plot dulu. Kita tujuannya mau nulisnya apa, dan kita harus punya ini yang saya tahu ya dari penulis novel tuh, kita harus punya cerita itu harus menarik dengan cara nggak harus antagonis, tapi harus ada problem di dalamnya dan nanti ada solving di akhirnya. Dan kalau mau menarik lagi, misalnya ada tokoh-tokoh yang nanti membuat orang tuh kesel, gemes, jadi orang itu pengen baca sampai selesai. Itu kalau yang saya tahu tentang novel. Tapi yang masalah yang supaya kita merasa tidak lebih baik dari yang lain, kajian ya. Kalau nyata kajian di share dalam bentuk tulisan, itu kita nggak berarti kita lebih baik kok menurut saya. Karena kita hanya istilahnya mengcapture, memfoto. Kalau bahasa itu foto, tapi kita tulisan hanya mengcapture, mencatat ulang apa yang disampaikan. Bukan kita kan yang ngomong. Iya. Jadi kita nggak harus merasa lebih, atau jangan sampai juga kita kadang-kadang kita itu ya yang membuat kita takut melakukan sesuatu, menulis itu kadang-kadang kita takut satu yang nggak pria, kayak tadi, kedua takut nggak merasa lebih baik, padahal nggak juga. Harus dirubah mindsetnya dulu bahwa kita nggak bisa mengurusin atau mengontrol apa pendapat orang tentang kita, tapi kita luruskan niat dulu. Misalnya karena Allah kita pengen berdakwah, kita pengen membagikan gitu ilmu yang kita dapat. Kayak tadi kata Mas Rifai, bodo amat yang mau nge-like banyak dikit, nanti misalnya jadi buku yang mau beli banyak atau dikit, nggak peduli. Yang penting ada catatan yang kita bisa nanti itu jadi pahala jariah. Nih ya, saya juga nggak akan melip-melip
ini, tapi saya tuh sebenarnya terinspirasi nih ya, Ustadz Wimar itu pernah cerita, apa kita nggak pengen kayak penulis buku Iqra, tahu kan? Iqra, buku Iqra yang di belakangnya ada, nggak tahu bapak-bapak siapa, saya juga nggak ingat namanya gitu. Beliau mungkin nggak terkenal, tapi bukunya dipakai terus, anak-anak belajar ngaji. Itu kebayang nggak? Beliau sudah, saya nggak tahu beliau masih ada atau nggak ada. Misalnya atau beliau udah nggak ada, pahalanya ngalir terus. Masya Allah. Merinding nggak sih gitu loh? Jadi tabungan gitu. Nah ini saya juga pingin ya gitu, tapi saya nggak terlalu jauh teman. Cita-cita boleh dong, karena kita harus punya tujuan. Nah supaya bisa jadi gitu, yang penting kita tuh konsisten dulu nulis. Konsisten, nanti Allah tuh bonusnya udah biar Allah yang ngasih dah. Kita nggak usah punya target macam-macam. Wah bukuku pengen bestseller kayak Mas Rifai gitu. Boleh melip, tapi jangan jadi target yang membuat kita kalau nggak terjadi stres. Terbebani ya Pak ya. Jadi harus pertama passion dulu, memang senang, terus berbagi sama teman gitu dulu. Nanti masalah keuntungan yang lain-lain Allah yang kasih. Itu namanya tawakal tadi. Guru judulnya sesuai ini kan. Berapa tadi Mas? Sampai nggak apa. Berjuang Berusaha sekuatku, berserah semampuku. Waduh, Intinya berusaha tawakal tadi. sekuatku, berserah Jadi balik semampuku. lagi mbaknya tadi, ya nggak usah takut merasa lebih baik gitu. Karena sama-sama belajar, kita nggak usah mikirin apa yang kata orang pikirkan tentang kita nggak bisa ngontrol, itu aja. Maaf ya kalau nggak nyambung ya. Nyambung kok Mbak, nyambung banget. Karena itu mewakili perasaan kita semuanya. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada kamu, karena itu adalah sifat yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama ada niat yang baik, ikhlas ingin mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan karya yang kecil itu nanti bisa jadi amal jariyah ketika kita sudah tidak ada di dunia. Naam? Salam. Oke, amin. Ada lagi, satu lagi. Oh, ada dua, satu. Eyang dulu deh, Eyang dulu. Ini belum dikasih kipas. Eyang, ayo Eyang, tanya ya Eyang ya. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pada Cak Rifai ya, Mas Rifai, Cak ya. Selama ini apakah kalau kita sudah jadi karangan terus pada penerbit itu, apakah pernah penerbit ini nggak setuju, ini nggak setuju, yang sini setuju? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, kami ingin ya sebenarnya, tapi dengan banyaknya inspirasi Mbak Lia sampai Mas Pak ini, saya menjadi tergugah untuk gini, masjid ini itu belum pernah ditulis sejarahnya. Padahal sejarah ini penuh perjuangan zaman komunis dulu. Nah itu menurutnya itu seperti apa, kalau sejarah itu seperti apa, mungkin ada trik-triknya. Terus kemudian kalau misalnya biografi itu seperti apa, atau nanti kalau kisah-kisah seperti ibu-ibu ini muslimah, saya senang sekali ya Bu Mbak Lia memberikan inspirasi bahwa muslimah pengajian ini, terus mungkin cerita-cerita dijadikan satu. Saya pernah baca di Hidayatullah pesantren sana, ibu-ibu muslimah itu cerita masing-masing yang banyak mengenai sejarah kisah melahirkan. Tapi itu sangat menarik, terus dikumpulkan semua jadikan buku. Jadi misalnya hasil mungkin muslimah di Ponorogo berdaya dengan menulis, misalnya judulnya seperti itu. Jadi ini usul. Nah, terus nanti sebelum ke sana dengan inspirasi ini, saya juga berpikir apakah mungkin ada kelas-kelas di mana ini sudah rasanya terbangun ya, inspirasi kita akan terbangun. Setuju ya, terbangun kan. Nah itu setelah itu kita punya terbangun tapi belum bisa menulis. Baik. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa tidak tahu banget apakah itu dengan kelas-kelas itu apalagi bulan sekali atau seperti apa ya, tapi itu pemikiran saya. Baik, terima Masya kasih Allah. banyak. Jazakumullah khairan Eyang, menginspirasi buat kita semuanya. Gimana? Sebentar. Kenapa? Pertanyaannya nyambung? baik. Teman-teman jamaah, satu jamaah ini cerita dikumpulkan, terus dijadikan buku, terus minta arahan sama Mbak Lia. Gimana Mbak Lia?
Ya boleh banget karena kebetulan saya itu sebetulnya orangnya lebih suka ngedit gitu loh, editor mungkin ya. Karena saya tuh Mas Rifai mungkin ini juga saya info aja, saya tuh waktu sekolah itu paling seneng itu pelajaran bahasa Indonesia dan guru saya tuh kalau ngajar sampai ngelotok saya dari di mana itu dipisah kapan, disambung kapan itu. Jadi saya tuh kalau misalnya ya editan, saya tuh kalau teman-teman nulis terus mau di-share ke itu saya yang edit. Karena saya tuh lihat teman-teman ini sebenarnya nulisnya oke kan, kayak tadi kata Mas Ifai, nulis aja gitu loh, nggak usah terlalu mikirin editingnya gimana. Tapi saya ini orangnya suka ngedit. Nah jadi kalau ibu-ibu ini mau nulis aja nggak apa-apa, nanti saya ngedit boleh. Nanti final editingnya dibantu sama timnya Mas juga boleh. Saya tuh orang suka ngedit, tapi jadi editing pertama boleh lah saya ini share aja ya teman-teman tuh kalau nyatet kajian itu kadang-kadang panjang-panjang banget gitu loh. Saya bilang ini kalau panjang banget mah jadi buku. Kalau untuk di sosmed buat panjang-panjang nggak ada yang mau baca nanti capek kan lihat layar. Nah saya ngedit, saya potong yang bagian yang perlu dipotong tanpa mengubah isi. Nah boleh kalau teman-teman ibu-ibu ini inspiratif banget idenya Eyang gitu ya. Saya juga maunya gitu soalnya di Jakarta. Nah ini kalau teman-teman Surabaya bisa duluan, Masya Allah, itu benar-benar ini kan jadi semangat coba. Siapa yang nggak kepingin nulis sekarang? Ayo, angkat tangan yang nggak mau nulis. Pasti semua pengen nulis kan? Tapi gitu loh, boleh nanti tinggal siapa yang mau ordinir, nanti materinya tulisannya berapa gitu nanti diolah tanpa mengubah isi, boleh, saya mau banget edit gitu. Mudah-mudahan ya dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ada malaikat, kita aminkan ya. Dari buku Taklim Muslimah Masjid Diponegoro. Takbir. Allah. Mas Rifai gimana? Tadi Oh, ya. Eyang mau tanya. Iya, terima kasih ya yang atas pertanyaannya. Yang pertama, ya dari Bulian. Dari pernah nggak kira-kira ada naskah buku sudah dikirim ke penerbit A ditolak, pindah ke penerbit B, seperti itu yang ya? Dipindah ke penerbit B ditolak lagi, penerbit C ditolak lagi. Pernah, bahkan buku yang sekarang bestseller itu yang Tuhan maaf kami sedang sibuk itu ditolak oleh beberapa penerbit sebelumnya. Seingat saya 3 penerbit. Penerbit A menolak karena judulnya nggak berani menerbitkan dengan judul itu karena terlalu ekstrim gitu ya. Tuhan maaf kami sedang sibuk, kok nggak sopan banget sama Allah gitu ya. Maaf kami sedang sibuk. Akhirnya pindah penerbit B, nggak setuju juga. Akhirnya penerbit Kuanta yang saat itu masih relatif baru banget punyanya Gramedia, tapi itu termasuk imprint yang sangat baru. Akhirnya mau berkenan untuk menerima dan menerbitkan itu. Dan nggak nyangka 1 bulan kemudian buku itu cetak ulang dan terus-menerus sampai saat ini. Jadi rasa-rasanya wajar-wajar saja kalau beberapa penerbit menolak karya kita, karena bisa jadi bukan karena karya kita itu buruk, bukan karya kita jelek, belum tentu. Bisa jadi emang nggak sesuai dengan penerbit tersebut aja. Penerbit itu mungkin sudah terbiasa menerbitkan buku dengan genre yang lain misalnya, akhirnya naskah kita ditolak. Kemudian pertanyaan kedua tentang ide menuliskan sejarah Masjid Diponegoro ini. Itu gimana memulainya gitu ya? Gimana memulainya, caranya kayak apa? Jujur saya kalau menulis sejarah belum pernah, tetapi ada beberapa kawan penulis saya yang lain pernah menuliskan entah itu sejarah komunitas atau sejarah sebuah tempat, itu ada beberapa. Dan memang timnya yang dibentuk itu seringkali gini, konsep awalnya adalah mencari tokoh-tokoh yang memang intens sejak awal dalam proses perjuangannya, mungkin seperti itu yang awal. Untuk apa? Untuk wawancara kepada tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses berdirinya, perjuangannya sampai menjadi sebesar ini. Dari awal, dari nol perjuangannya kayak apa, itu yang nanti menjadi sumber data yang nanti diolah oleh beberapa tim penulis yang menceritakan dengan gaya bahasa storytelling kalau sekarang ya. Buku yang diolah dengan gaya storytelling itu insya Allah lebih menarik daripada sejarah yang ditulis sebagai sebuah data dan fakta saja. Jadi data dan fakta itu diperoleh melalui riset dari interview beberapa tokoh, setelah itu diolah menjadi tulisan yang mengalir. Jadi mungkin seperti itu yang Masya Allah, ya. Sangat menginspirasi. Oh, biografi. Penulisan biografi mungkin beda konsep. Penulisan biografi tokoh-tokoh maksudnya. Ya, tokoh.
Oh iya. Oke. Jadi ditulis secara terpisah, ada sejarah masjidnya, proses berdirinya masjid dari awal sampai akhir, kita kulik data dari awal. Kemudian ada satu tokoh tersendiri yang memang ingin ditulis sebagai biografi tersendiri seperti itu ya. Ditulis biografi tersendiri, sepertinya konsepnya sama. Kalau tadi interview kepada orang-orang dalam proses perjuangan ini yang terlibat dalam proses berdirinya ini dan masjid ini dijadikan medan perjuangan apa saja, itu melalui interview beberapa tokoh. Kalau biografi juga seperti itu ya. Cara menggalinya adalah tokoh-tokoh yang terlibat berkomunikasi secara langsung atau pernah berjumpa secara langsung, dan itu tahu dari kisah awal sampai kisah akhirnya seperti apa. Beliau terlibat, mungkin kawan dekatnya, mungkin gurunya. Prosesnya seperti itu. Jadi sama, kita kuliknya dari interview sebenarnya. Interview dan data-data yang ada, mungkin data akademis mungkin yang pernah mencantumkan biografi ringkas, dan itu dijadikan sebagai tambahan saja. Mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan membantu. Baik, Masya Allah, tabarakallah, ternyata banyak sekali pertanyaan tentang menulis. Karena pada dasarnya kita punya passion untuk menulis, tapi hanya mungkin ragu-ragu bagaimana cara memulainya. One last time, pertanyaan terakhir. Ibu tadi yang pakai kerudung, mau tanya? Ya boleh. Nah, Ibu namanya siapa? Kalau tadi kita dari Gresik, dari Madura, dari Sidoarjo, ada yang dari Amerika? Amerika ya, ke sini ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ida. Bu Ida. Dan baru hari ini saya mengikuti pengajian di sini hari ini. Insyaallah. Kebetulan rekan saya yang nge-share mengenai penulis Mas Rifai. Ya, jadi saya datang khusus. Begini Mas Rifai, yang saya tanyakan, untuk menulis cerita hidup kita sendiri seperti yang diungkapkan tadi, diumpamakan orang lain. Nah itu padahal cerita itu ada mistiknya gitu. Gimana itu? Sebenarnya kita kan nggak mau membuka ya, tapi ini pelajaran buat orang-orang lain bahwasanya itu gaib ada. Nah itu cara menuliskannya tanpa menyalahi koridor agama itu gimana caranya itu Mas Rifai? Jadi saya kadang-kadang takut gitu loh, takut mau nulis terus mau nge-share gitu, atau apalagi menawarkan ke penerbit. Nggak punya nyali saya gitu loh. Gimana caranya? Itu aja pertanyaan saya. Art of writing gitu, seni dalam menulis. Oh. Iya. Gimana Mas? Tapi ya? menyangkut mistik gitu loh, pengalaman pribadi tapi menyangkut mistik gitu. Oh, mistis, hal mistis kemudian diplesetkan ke tulisan jadi indah gitu Mas jadi. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Terbayang. Bu Ida dari mana Bu Ida? Dari Surabaya? Iya, dari Surabaya. Oh, saya deket Ampel sana. Masya Allah. Baik, terima kasih Bu Ida. Jadi ini ada pengalaman pribadi. Hanya saja pengalaman ini belum tentu bisa diterima oleh banyak orang, misalnya gitu ya pemikirannya, apalagi ke penerbit. Pengalaman mistis yang sebenarnya nggak pengen menuliskannya secara utuh. Ini pengalaman pribadi saya. Kalau dituliskan sebagai pengalaman pribadi memang nggak berani Bu ya, nggak berani karena ini pengalaman yang mistis. Apalagi pengalaman mistis itu nantinya takutnya ini bertentangan dengan agama. Kalau ada kekhawatiran bahwa ini bertentangan dengan agama, justru menurut saya memang harus disimpan saja Bu. Kenapa? Karena bisa jadi kalau bertentangan dengan agama ini masih meragukan kita, jangan buru-buru untuk disebar, jangan buru-buru untuk dibagikan. Kecuali kita menuliskannya dalam bentuk fiksi. Kalau kita menuliskannya dalam bentuk fiksi, misalnya novel horor gitu ya, novel horor. Tapi itu pun menurut saya sayangan juga sih ya. Novel horor itu kan juga dampaknya juga kadang nggak selalu positif juga.
Nah, target Bu Ida, saya pengen tahu ini menguli aja sih ya. Target Bu Ida pengen menuliskannya dalam bentuk apa? Atau tujuannya apa untuk menuliskannya pengalaman mistis itu, sehingga kayaknya ini butuh kok saya tuliskan supaya orang lain tahu bahwa hal-hal gaib itu ada, pengalaman pribadi saya mengalaminya. Kira-kira target utamanya apa nanti? Target pembacanya misalnya, kira-kira seperti apa Bu Ida? Ingin apa gitu, pembaca dapat apa dari apa tulisan saya nanti? Oh gitu, justru berisi untuk meluruskan akidah, jangan sampai ke arah sini gitu. Tujuannya seperti itu. Kalau saya boleh motong, oh ya boleh, boleh ya. Gini loh, kalau saya mikirnya gini, emang kan tulisan itu berat ya. Kita tuh bisa jadi pahala jariah atau jadi dosa jariah. Kita kan takutnya jadi dosa gitu kan. Nah, kalau saya nggak berani menanggung itu beban sendirian ketika itu jadi nauzubillah min dosa atau enggak keliru gitu. Makanya saya di buku-buku saya ini ya, kalau lihat aku dan Nidra pelan-pelan berperan, saya melibatkan beberapa narasumber, saya minta tulisan beliau untuk berkontribusi di buku saya tentang apa sih hijrah menurut Ustadz Ustazah, apa sih dakwah menurut Ustadz Ustazah. Jadi ada ilmu yang bisa diselipkan di tulisan-tulisan yang ringan kita bikin ini. Nah misalnya mistis itu kan sesuatu yang ya kan alhamdulillah ya kaitannya agak sedikit takutnya ke syirik ya kan, tapi justru kita mau meluruskan, asal lihatnya meluruskan, jangan sampai jatuh ke syirik, jangan sampai jatuhnya akidah kita tergadaikan. Mungkin ini salah satu ide yang seperti yang saya suka ya ini kerjakan itu ya, coba cari ustadz atau ulama yang kita percaya beliau ini lurus akidahnya, nggak tersesat ke arah yang keliru, diminta kesediaannya untuk bantu memberikan narasi atau ilmunya di situ. Jadi kita nggak sendirian gitu. Ada ilmu yang kita mungkin nggak tahu ilmunya, tapi beliau mau membantu berkontribusi. Jadi tanggung jawabnya bareng lah gitu. Setuju boleh ya. Ada ahlinya ya. Ada ahlinya. Ada sekali. Kayak teman saya ini lagi bikin buku tentang menyusui. Beliau sama dokter yang menyusui gitu misalnya. Terus melibatkan ustadz juga. Ternyata menyusui itu wajib, itu Islam itu dari segi Islam gimana. Jadi menggabungkan antara ilmu kedokteran dan ilmu Islam itu juga sesuatu yang baru menurut saya. Ini spoiler ya, nanti lagi terbit. Baik, Masya Allah sudah terjawab ya Bu ya. Masya Allah, tidak terasa kita sudah 1 jam setengah lebih kita udah di sini. Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, intinya kalau saya melihat inspirasi-inspirasi yang beliau sampaikan adalah, pertama memang jangan takut untuk memulai sesuatu hal yang baru, apalagi itu menulis, karena menulis ini bisa menjadi pahala jariah untuk kita semuanya ketika kita sudah tidak ada di dunia ini dan kita bergeser ke dunia yang tanpa batas, yaitu di akhirat insyaallah. Kemudian tulislah sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita, pengalaman kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Itu kiat-kiatnya. Kemudian pesannya ada, libatkan orang-orang yang ahli di dalam ilmunya untuk bisa menjadi referensi atau acuan tentang tulisan kita. Gitu ya Mbak Lia, Mas Rifai. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Mas Rifai, mungkin untuk menyemangati para ibu-ibu, teman-teman sahabat solihah ini untuk mengawali menulis agar tulisan ini bisa jadi kekuatan. Baik, saya ada satu kalimat yang mudah-mudahan bisa menjadi statement closing ya, penutup di acara ini. Kalimat ini saya dapatkan lama banget sebelum saya menjadi penulis. Ketika saya masih di ITS Surabaya, itu ada salah satu profesor saya yang mungkin teman-teman kenal kalau di kajian, sering banget ngisi-ngisi di kajian di Surabaya khususnya. Beliau Profesor Dr. Abdullah Sahab. Abdullah Sahab. Beliau ngisi kelas saya, ngajar mesin tapi
nggak ceramah ya, tapi dalam kelas itu selalu diselipkan motivasi-motivasi keagamaan. Dan ada satu kalimat yang saya catat gede-gede dalam kamar saya, kamar kos saya saat itu ketika jadi mahasiswa. Kalimat itu berbunyi, jangan sampai ada dan tiadamu di dunia ini nggak ada bedanya. Tulis namamu dalam sejarah, dan cara menuliskan namamu dalam sejarah itu cuma ada dua. Yang pertama, jadilah penulis. Kalau kamu nggak jadi penulis, jadilah yang nomor dua, jadilah orang yang namanya dan kisahnya layak untuk ditulis. Artinya menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi keduanya, menjadi orang yang menulis sekaligus menjadi orang yang layak kisah hidupnya ditulis oleh para penulis lain, gitu ya. Mudah-mudahan itu. Saya tambah ini, saya dapat dari kelasnya Mas Sifa ini ya. Ini bocoran banget nggak apa-apa. Tapi ini bagus banget deh. Pegang prinsip ini, saya baca. Kita nggak harus memahami everything untuk memulai something. Itu penting ya. Kadang-kadang kita takut melakukan sesuatu. Terus jika kita ingin menguasai everything, maka kita akan menjadi nothing, karena terlalu banyak nanti ini overthinking kan, jadi malah nggak jadi apa-apa gitu. Dan kita nggak harus didukung oleh everyone untuk menjadi someone. Ini bagus banget kata-katanya, ngeraim banget ya. Tapi mudah-mudahan jadi pemacu semangat kita supaya tidak takut untuk memulai gitu aja. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, jazakumullah khairan Mas Rifai, Mbak Lia atas ilmu yang disampaikan hari ini. Sebenarnya ada banyak pertanyaan lagi, tapi mohon maaf lahir dan batin, memang keterbatasan waktu yang harus memisahkan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau-beliau menjadi manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan ilmu beliau, kehidupan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirat. Karena sebaik-baik manusia adalah bagaimana menjadi kita yang bermanfaat untuk kita semuanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya Yani sebagai pembawa acara hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kata atau sikap yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup sharing interaktif hari ini dengan istighfar 3 kali, bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama.